Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan Hakim dengan NIM 23401014, kelas B semester 5, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi manajemen dengan studi kasus dari PT Kaltim Prima School. Baik, selanjutnya ini studi kasus PT Kaltim Prima School. PT Kaltim Prima School atau KPC merupakan salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1982 berlokasi di Sangatta, Kalimantan Timur. Produk utama adalah batu bara dengan beberapa jenis kualitas, yaitu batu bara prima, pinang, dan melawan, yang sebagian besar dipasarkan untuk kebutuhan industri dan ekspor, khususnya ke kawasan Asia. Selama beberapa tahun terakhir, PT KPC mampu mempertahankan volume penjualan yang cukup tinggi, terutama di pasar ekspor, kualitas produk yang menjamin, serta fasilitas produk dan distribusi yang lengkap menjadi keunggulan utama perusahaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, PT KPC menghadapi berbagai tantangan dalam kegiatan pemasarannya. Persaingan industri batubara semakin ketat dan hadirnya perusahaan tambang dari dalam dan luar negeri, terutama dari Cina dan Amerika, yang menawarkan produk sejenis. Selain itu, perusahaan juga menghadapi tuntutan untuk memenuhi target penjualan yang tinggi, keterbatasan lahan tambang untuk eksplorasi, serta perubahan regulasi pemerintah yang mewajibkan pengelolaan batubara sebelum diekspor. Kondisi ini menuntut PT KPC untuk merumuskan strategi pemasaran dan strategi bersaing yang tepat agar tetap mampu mempertahankan daya saing yang meningkatkan volume penjualan ekspor. Selanjutnya yang pertama ini penjelasan faktor lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan masih bisa dikendalikan oleh manajemen. Pada PT KPC, faktor internalnya terlihat dari kualitas produk batubara yang sudah memenuhi standar internasional. Ini jadi kekuatan utama karena pembeli industri sangat memperhatikan mutu. Variasi produk, yakni prima, pinang, dan melawan, yang membuat perusahaan bisa melayani kebutuhan pasar yang berbeda. Fasilitas produk dan distribusi yang lengkap, seperti pelabuhan sendiri, sehingga pengiriman lebih efisiensi. SDM yang berpengalaman terutama di bidang pertambangan dan operasional. Namun, ada juga kelemahan internal seperti target penjualan yang tinggi dan keterbatasan lahan tambang yang bisa menghambat pengembangan jangka panjang. Jadi, faktor internal ini menjelaskan apa yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan, baik kekuatan maupun kelemahannya. Selanjutnya ini faktor internal. Faktor internal yang memengaruhi PT KPC antara lain yakni tingginya permintaan batubara di pasar Asia, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, perkembangan dan teknologi komunikasi yang mendukung pemasaran internasional, persaingan ketat dari perusahaan batubara luar negeri dan lokal, regulasi pemerintah terkait larangan ekspor batubara mentah, posisi tawar pembeli yang cukup kuat pada jenis batubara tertentu. Selanjutnya, yakni yang kedua, penjelasan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menggabungkan kondisi internal dan eksternal supaya perusahaan tahu posisinya di tengah persaingan. Yang pertama, yakni kekuatan. KPC memiliki kekuatan dari sisi reputasi perusahaan besar dan terpercaya, kualitas batubara yang stabil, infrastruktur dan sistem distribusi yang kuat. Hal ini menjelaskan kenapa KPC masih bisa bertahan dan bersaing. Yang kedua, yakni kelemahan. Kelemahan KPC muncul
pada keterbatasan lahan tambang untuk eksplorasi lanjutan, tekanan untuk terus memenuhi target produk dan penjualan. Artinya, meskipun perusahaan KPC ini kuat, perusahaan ini tetap punya keterbatasan internal. Yang ketiga, peluang. Peluang KPC berasal dari permintaan batubara yang masih tinggal di Asia, pertumbuhan ekonomi negara maju ekspor, dan teknologi yang memudahkan komunikasi dan pemasaran global. Hal ini menunjukkan kesempatan yang tidak bisa dimanfaatkan perusahaan untuk tumbuh. Yang keempat, ancaman. Ancaman yang dihadapi antara lain banyaknya pesaing dari luar negeri, pesaing harga dan kualitas, perusahaan kebijakan pemerintah terkait ekspor batubara. Bagian ini menjelaskan risiko eksternal yang tidak bisa dikendalikan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu penjelasan strategis bersaing yang dipilih. Strategis bersaing menjelaskan bagaimana perusahaan menghadapi persaingannya. KPC lebih tepat menggunakan strategi diferensiasi, bukan strategi harga murah. Alasannya, karena persaingan harga sangat ketat dan bisa menurunkan keuntungan. KPC punya keunggulan kualitas dan layanan. Pembeli batubara industri lebih mementingkan kualitas dan kontinuitas pasokan dibandingkan harga murah. Dengan diferensiasi, KPC menonjolkan mutu batubara yang lebih baik, sistem distribusi yang handal, hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selain itu, KPC juga menetapkan strategi pertumbuhan, yaitu memperluas pasar ekspor, mempertahankan posisi menghadapi pemimpin pasar di Asia. Yang keempat dan yang terakhir, penjelasan langkah implementasi strategi. Implementasi strategi adalah cara menjalankan strategi agar benar-benar berhasil. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan SDM karyawan dilatih agar tetap kompeten dan produktif. Hal ini penting supaya kualitas operasional dan pelayanan tetap terjaga. Yang kedua, penguatan pemasaran perusahaan meningkat, komunikasi dengan pelanggan internasional dan memperkuat citra merek sebagai produsen batubara berkualitas. Yang ketiga, pengembangan pasar KPC mencari peluang di negara baru yang masih membutuhkan batubara agar tidak tergantung pada satu pasar saja. Yang keempat, efisiensi operasional, pemanfaatan fasilitas seperti pelabuhan dan alat produksi dioptimalkan supaya biaya bisa ditekan. Yang kelima, strategi jangka panjang. Perusahaan menyiapkan eksplorasi tambang baru dan menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan usaha. Baik, sekian dari saya. Apabila ada maafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.